Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran sebelumnya di video part pertama? Apa itu patung? Apa fungsi patung? Dan apa saja bentuk serta jenis patung? Yuk kita ingat-ingat kembali lagi. Setelah kalian mengingatnya, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan yang digunakan untuk membuat patung dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk tapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Yang kedua, bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu dan batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. Keempat, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Terakhir, kelima, bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita atau benda bekas lainnya, misalkan kertas. Alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Sendok adukan. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Alat las karbit atau listrik. Teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni, proses pembuatannya disebut teknik. Dalam berkarya seni patung, ada beberapa teknik antara lain teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sundip. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan menggunakan alat cetakan kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat berkarya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Teknik assembling atau merakit, membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda atau found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik menyambung dengan led untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Baiklah, itulah bahan dan alat serta teknik dalam berkarya seni patung. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat mengerjakan soal latihan dengan baik. Soal pertama, sebutkan 3 bahan lunak dalam berkarya seni patung. Kedua, teknik apakah yang dipakai dengan bahan seperti emas, perak, dan perunggu dalam berkarya seni patung. Ketiga, carilah gambar sebuah monumen dari koran, majalah, atau sumber lainnya. Tempelkan di buku catatan kalian, lengkapi dengan keterangan sebagai berikut. A. Seniman yang membuat patung tersebut. B.
B. Alat dan bahan dalam pembuatan patung tersebut. C. Teknik yang dipakai dalam proses pembuatan karya seni patung tersebut.